Itu baru dibeli tahu. Sama siapa? Masih ada, itu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Erwan Motovlog. Video kali ini kita mulai di stasiun Bekasi Kota, arah jalan pulang ke Jati Asih. Kita akan lewat alun-alun aja ya. Alun-alun. Kita lewat alun-alun aja. Kita putar balik di depan pom bensin. Kita belok kiri. Mau makan saya. Ntar aja. Hah? Ntar aja di rumah. Mau makan apa? Nasi untuk kemarin apa mau beli apa? Ayam bakar. Nasi uduk aja. Hah? Nasi uduk. Apa nasi ayam bakar yang di rumahnya Bu Naci? Ayam bakar ada, ikan bakar ada. Mau yang mana? Ya udah. Hah? Iya ya udah itu aja. Gak tahu yang mana. Gak apa. Mau udah makan abang? Udah tadi. Mama udah cuci baju belum? Tepat depan alun-alun Kota Bekasi terlihat sepi. Masih sepi karena belum waktunya orang istirahat atau orang pulang bekerja. Parkiran di alun-alun sangat dimanjakan oleh tukang parkirnya karena helmnya dibungkus dengan kain agar tidak terkena air hujan kalau hujan turun. Tepat berada di depan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Di jalanan ini terlihat sangat sepi. Lain cerita di jalanan depan ini apa namanya itu? Pintu air. Pasti terlihat sangat macet. Apalagi di keluar gerbang tol Mergajaya ini banyak kendaraan yang keluar dari jalan tol. Tapi lumayan ramai lancar sore hari ini, tidak terlihat macet. Kita putar balik.
Sudah ketebak endingnya bakal kayak gimana. Pasti macet. Debit di pintu air, debit air di pintu air ini Bendung Bekasi terlihat cukup tinggi karena setelah kemarin diguyur hujan. Terlihat jalanan rusak di beberapa titik, sangat membahayakan pengendara. Kita lewat ke jalan Kalimalang aja, soalnya di Pekayon pas saat berangkat ke stasiun kota terlihat cukup macet, padat. Sudah gelap di jam 7, di jam 18 lewat 2 menit. Kita kasih jalan dulu. Nasinya basi nggak? Ntar mau makan basi lo tau dia. Enggak, Coba basi. enggak, enggak basi. Jalanan cukup lengang di jalan Kalimalang ini. Namun banyak jalanan yang bergelombang, tidak rata permukaannya. Di kali Kalimalang ini terlihat airnya sangat keruh akibat hujan. Wis, ada helikopter lewat. Rombongan helikopter lewat. Berapa cc itu ya?
Bukan berapa juta, berapa ratus. Iyalah, ada yang MM-an. Iya. Rombongan Harley ikut bermacet-macetan di Kalimalang. Jadi keinget motovlog Sakti Moto Aji yang di Amerika itu, habis beli Harley, ternyata nggak muncul di permukaan YouTube, nggak bikin konten selama kurang lebih 1 tahun itu. Dia tuh sedang merencanakan ingin membeli Harley Davidson. Dan kemarin sempat muncul tayang konten motovlog yang beda dari video-video sebelumnya, mengendarai moge Harley yang baru dia beli. Harganya juga cukup fantastis. Bisa kali beli mobil Honda Jazz di apalagi belinya langsung di Amerika sana, harganya udah di angka MM-an. Kita belok kiri, macet lagi. Kita lewat arah Cikunir. Hari mulai gelap. Nah, Rendra udah makan. Udah. Berarti nah, Rendra sama di kebab. Sama ayam. Iya. Ayam apa? Ayam bakar apa? Terserah ada ikan ada. Ya udah, ayam bakar. Ayam goreng. Ya. Lagi bikin konten. Kita belok ke kanan ke arah Jalan Cikunir. Ibu-ibu mau belok, ngambil tengah. Ya, misi Pak. Pengatur lalu lintasnya cukup kawakan, sudah berpengalaman. Jadi cukup lancar perjalanan dari arah Galaksi yang mengarah ke Jakarta Permai dan sebaliknya.
Balik lagi ke obrolan tadi Harley Davidson. Kalau saya masih setia dengan si Blue Vario 125 Gen 2 yang bukan dari hasil konten, karena konten ini belum dapat pemasukan atau belum digaji YouTube intinya. Jadi ini mah teman iseng-iseng saya ambil video dari jalan, upload untuk dokumentasi pribadi dan untuk umum juga. Bukan tidak mungkin alasan Sakti Moto Aji membeli Harley Davidson. Di kontennya itu dia bercerita dimulai dari intinya dia dimulai dari konsistensi dia untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu yang tidak terlepas, dan juga rajin sholat malam untuk meminta hajat. Dan mungkin sebagian besar motovlog pastinya sangat sibuk untuk melakukan sholat malam, sholat hajat, karena mengedit video, mengupload video, siangnya bikin konten, malamnya edit video, ataupun sebaliknya, malamnya konten, siangnya edit video. Tapi hal itu tidak memutus atau hal itu tidak menutup kemungkinan untuk Sakti Moto Aji konsisten sholat hajat di malam hari. Jadi intinya menginspirasi penontonnya agar sesuatu yang mustahil didapat itu bisa terwujud karena melakukan sholat 5 waktu dan juga sholat hajat, sholat malam. Jebak kemacetan. Alasannya saya memilih ke Jalan Cikunir, situasinya cukup lengang. Cuman ya agak sedikit memutar sih, lebih jauh ke arah Cikunir sebenarnya. Cuman karena jalanannya lancar, jadinya alternatif untuk jalan pulang ke Jati Asih. Pulangnya terjebak kemacetan pula, udah capek jadi double capek. Para istri di rumah jangan salah sangka kalau
atau suaminya pulangnya agak lama karena macam-macam, nah, mereka terjebak di perjalanan. Buset, nyelonong aja sih ibu. Ya, video konten dari saya mungkin kalau tidak ada yang menonton akan jadi tontonan pribadi, karena untuk membuat konten ini yang diperlukan hanya modal nekat dan modal tahan malu. Maklumlah, kameranya masih menggunakan kamera HP Vivo V40 Lite 4G, bukan 5G ya, yang ada kamera lensa utamanya. Yang 4G kan belum ada tuh, jadi pakai lensa tambahan ultrawide-nya. Macet kawan, dari arah Asih berarti Boner, tapi arah sebaliknya lengang. Dari tol Jati pun di atas sana terlihat sangat padat. Baru dipuji jalanan, tapi jalan nggak macet. Macet. Jangan dah, kalau jalanan sepi jangan bilang sepi, ataupun jangan bilang jalanan lengang, karena jadi sebaliknya. Kata-kata sakral jangan sambil diucapkan. Oh, jalanan sepi nih, jalan lengang, tahu-tahu numpuk. Ya, beginilah suka dukanya konten motovlog pakai HP. Kadang udah jauh-jauh konten, udah berapa lama durasi, nggak taunya nggak record, udah capek ngoceh-ngoceh, nggak record, bikin kesel. Kamera di dada ini nggak bisa untuk melihat reviewnya atau melihat videonya, udah terekam apa dulu. Jadi asal pencet, udah kita ngomong, lepasin aja. Kerekam syukur, ya nggak kerekam nggak beruntung. Yang mobil gede 2 ini masih belum jalan juga, dari pertama jalan ke stasiun Kota Bekasi. Entah mogok atau muatannya dihentikan daerah aja, atau dihentikan sama dishub ya, bikin jalanan macet. Tambah lagi truk-truk yang muatan sampah
apa, bis-bis gede. Makin macet. Sore hari yang pengen lihatnya estetik jadi nggak estetik. Sudah jam 18:23. Dimulai dari kalau dimulai dari itu iya, itu dimulai dari itu ya bisa jadi di atas itu beda, ini kan Pizza Hut. Udah minum bisa ini bisa kan? Iya, iya itu Bapak. Jadi jangan tergiur dari promo mulai dari. Makanya tulisan mulai darinya itu kecil untuk mengecoh pembeli. Harganya yang dipromoin sekian, nggak taunya sekian di atas harga promo. Nah, sudah trik marketing. Makanya kalau bikin promo yang jujur-jujur aja. Jangan sampai ada kata mulai dari. Kalau di Pertamina kan dimulai dari nol ya. Nah, itu bener real dari nol. Lampu merah lagi. Oke, lampu merah lagi. Ya, ikutan aja dah kita mah. Kayak dari tadi banyak yang muter balik, jadi menghambat ini. Yang pada muter balik jangan di situlah. Ada rambu dilarang muter balik. Nah, muter baliknya di situ. Nah, muter balik yang benar tuh di sini. Itu cuma buat belokan doang. Emang yang bikin macet itu sebenarnya sih ulah dia sendiri sih yang SDM map rendah. Karena segala sesuatunya pengen cepat tanpa memikirkan pengendara lain. Itu loh. Boleh cepat asalkan lihat situasi. Kalau saat-saat jam kayak gini ya lihatlah kondisinya, orang dia pengen cepat. Tapi nggak bisa, jangan sampai menghambat perjalanan orang lain gitu, pengendara lain. Pernah juga melihat situasi di jalan Babelan ataupun di jalan-jalan lainnya lagi azan kawan.
kita lanjut lagi. Pernah sekali kita temuin di jalan Babelan yang di jam-jam sibuk sebenarnya, jam berangkat kerja. Padahal jalan tuh 2 jalur, ya kan. Cuman kebanyakan yang akan menuju tempat kerja kan pada buru-buru. Jadi orang tuh memakan hak jalan orang gitu. Oh, itu. Beli kebab dulu kawan-kawan. Enggak. Baik, kita tutup dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.